Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori dan estimasi biaya. Perkenalkan, nama saya Zainul Salma Miranina akan mempresentasikan tentang sifat-sifat biaya. Salah satu hal penting dalam analisis biaya adalah perbedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit berarti pengeluaran aktual perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan dalam produksi. Sedangkan biaya implisit berarti nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Untuk biaya eksplisit maupun biaya implisit, perusahaan harus dipertimbangkan dalam mengukur biaya produksi. Di antaranya, yang pertama, memasukkan biaya alternatif atau biaya oportunitas. Yang kedua, biaya ekonomis. Yang ketiga, dalam mendiskusikan biaya produksi, kita juga harus membedakan antara biaya marginal dan biaya tambahan. Untuk yang keempat, biaya tambahan di sisi lain, konsep yang lebih luas yang merujuk pada perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Untuk materi yang kedua tentang fungsi biaya jangka pendek. Yang pertama, fungsi biaya total dan biaya per unit jangka pendek, yaitu jangka pendek sebagai suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap, tidak dapat diubah dengan mudah, kecuali mungkin dengan beban yang besar. Biaya total atau TC sama dengan biaya total TFC ditambah dengan biaya variabel total TVC. Yang kedua, short run total and per unit cost kurva. Di bawah ini, kurva menunjukkan schedule hipotesis biaya per unit perusahaan dalam jangka pendek. Schedule diplomat dalam figur 7/1 dari kolom 2 tabel 7/1 kita lihat TFC adalah $60 berapapun tingkat outputnya. TVC pada kolom 3 adalah 0 pada saat output 0 dan meningkat sejalan dengan penambahan output sampai dengan titik G pada titik belok pada panel atas figur 7/1. Perusahaan menggunakan sedikit input variabel dengan input tetap dan hukum hasil yang menurun jadi tidak berlaku, sehingga kurva TVC menghadap ke bawah atau bertambah pada suatu tingkat yang menurun. Setelah titik G, untuk tingkat output yang lebih besar dari 1,5 unit pada panel atas figur 7/1, hukum hasil yang masih menurun berlaku dan kurva TVC menghadap ke atas atau naik pada tingkat pertumbuhan yang semakin bertambah. Karena TC sama dengan TFC ditambah TVC, kurva TC mempunyai bentuk yang sama dengan kurva TVC tetapi berada di atas kurva TC sebesar $60 setiap tingkat output. Schedule TVC dan TC diplot pada panel atas figur 7/1. Nilai AFC yang ditunjuk pada kolom 5 diperoleh dengan membagi nilai TFC pada kolom 2 dengan kuantitas output pada kolom 1. AVC pada kolom 6 sama dengan TVC pada kolom 3 dibagi dengan output pada kolom 1. ATC sama dengan AFC ditambah AVC, MC
pada kolom 8 ditunjukkan oleh perubahan TVC pada kolom 3 atau perubahan TC pada kolom 4 dibagi dengan output kolom 1. ATC juga sama dengan AFC ditambah dengan AVC. MC pada kolom 8 ditunjuk oleh perusahaan TVC pada kolom 3 atau perubahan TC pada kolom 4 per unit perubahan output pada kolom 1, sehingga MC tidak tergantung pada TFC. Skedul biaya-biaya per unit ini diplot dalam panel bawah figur 7-1. Ingat bahwa MC diplot setengah di antara berbagai tingkat output dari tabel 7-1 dan panel di bawah figur 7-1. Kita lihat bahwa kurva AVC, ATC, dan MC pertama menurun dan kemudian menaik, sehingga berbentuk U. Karena jarak vertikal antara kurva ATC dan AVC sama dengan AFC, kurva AFC terpisah tidak digambarkan. Ingat bahwa VC menurun secara kontinu sejalan dengan meningkatnya output karena sejumlah biaya tetap total disebar ke dalam unit output yang lebih banyak. Secara grafis, AVC adalah kemiringan garis dari titik asal menuju kurva TVC. ATC sama dengan kemiringan dari kurva TVC. Ingat bahwa kurva MC mencapai titik minimal sebelum pada tingkat output yang lebih rendah dan memotong dari bawah kurva AVC dan ATC pada titik terendah. Kurva biaya jangka panjang. Long Run Total Cost Curves. Kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang perusahaan diturunkan dari biaya total jangka panjang. Penurunan ini ditunjukkan dalam gambar berikut. Saya ingin menjelaskan kurva biaya rata-rata dan biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya produksi rata-rata terendah dalam memproduksi setiap titik output, di mana perusahaan dapat membangun pabrik yang paling tepat untuk memproduksi setiap tingkat output. Hal ini ditunjukkan pada gambar 7/4, didasarkan asumsi bahwa perusahaan dapat membangun 4 skala pabrik, sementara pada gambar yang di bawah 7/4 didasarkan asumsi biaya perusahaan dapat membangun pabrik dalam jumlah yang lebih banyak atau skala pabrik dalam jumlah tidak terbatas. Pada gambar yang di atas menunjukkan bahwa biaya minimal untuk memproduksi output sebesar 1 unit yaitu $80 dan dihasilkan ketika perusahaan beroperasi pada skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC1 pada titik A absen. Perusahaan dapat memproduksi sebesar 1,5 unit dengan biaya rata-rata sebesar $70 dengan menggunakan skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC1 atau skala pabrik yang lebih besar seperti ditunjukkan oleh SAC2 pada titik B bintang. Kemudian untuk memproduksi titik 2 unit, perusahaan menggunakan skala pabrik SAC2 pada titik C absen, yaitu $50 dibandingkan dengan skala pabrik yang lebih kecil SAC1 pada titik C bintang, titik terendah pada SAC1 yang menunjukkan biaya rata-rata sebesar $67, sehingga perusahaan lebih fleksibel pada jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Kemudian untuk memproduksi output sebesar 3 unit, perusahaan bersifat indifferent antara menggunakan pabrik SAC2 atau menggunakan skala pabrik yang lebih besar yaitu SAC3 pada titik E bintang yaitu $60. Kemudian biaya rata-rata minimal memproduksi 4 unit
yaitu $30 dicapai ketika perusahaan memproduksi dengan menggunakan skala SAC3 pada titik G absen, yaitu titik terendah pada skala SAC3. Untuk memproduksi output sebanyak 5 unit, perusahaan beroperasi dengan menggunakan skala pabrik SAC3 atau skala pabrik yang lebih besar SAC4 pada titik J bintang, yaitu $60. Kemudian terakhir, biaya minimal untuk memproduksi output 6 unit dicapai apabila perusahaan beroperasi dengan menggunakan skala pabrik SAC4, yaitu skala pabrik terbesar pada titik R absen, yaitu $50. Jangka panjang sering diartikan sebagai horizon perencanaan atau planning horizon, karena perusahaan dapat membangun pabrik yang meminimumkan biaya produksi pada setiap tingkat output yang diharapkan. Sekali pabrik dibangun, perusahaan beroperasi dalam jangka pendek, sehingga perusahaan merencanakan untuk jangka panjang dan beroperasi dalam jangka pendek. Kemudian kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran atau kurva pengalaman adalah sebuah kurva garis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang diperoleh untuk produksi dan jumlah kumulatif unit yang diproduksi. Teori pembelajaran atau pengalaman telah diaplikasikan secara luas di dunia bisnis. Di dunia manufaktur, kurva pembelajaran dapat digunakan untuk mengestimasi waktu untuk mendesain produk dan produksi serta biayanya. Kurva pembelajaran penting dan menjadi bagian yang integral dalam perencanaan strategi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan mungkin membutuhkan 1000 jam untuk merakit pesawat terbang yang ke-100, tapi hanya membutuhkan waktu 700 jam untuk merakit pesawat yang ke-200, karena para manajer dan pekerja menjadi lebih efisien seiring pengalaman produksi yang mereka peroleh. Kemudian yaitu analisis biaya, volume, laba, dan pengaruh operasi atau cost volume profit analysis dan operating leverage. Yang pertama yaitu analisis biaya volume laba, yaitu biaya volume laba atau analisis titik impas sering digunakan para eksekutif bisnis untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas, laba total, dan kerugian pada tingkat penjualan lainnya. Yang kedua yaitu operating leverage. Tausan operasi mengacu pada rasio biaya tetap total dengan biaya variabel total pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi tausan suatu perusahaan. Kemudian yaitu estimasi empiris fungsi biaya. Yang pertama yaitu data and measurement problems in estimating short-run cost function. Metode yang digunakan dalam mengintimasi fungsi biaya jangka pendek yaitu adalah analisis regresi, di mana biaya variabel total diregresikan terhadap output secara dan beberapa variabel lainnya. Kemudian yaitu ada the functional form of short-run cost function, yaitu cabang statistik yang menganalisis data yang menyediakan informasi tentang kurva, permukaan, atau hal lain yang bervariasi dalam suatu rangkaian. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.